Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar matematika kelas 7. Di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Dan sekarang kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Adapun tujuan agar dapat memahami konsep bilangan pecahan dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Kemudian kita masuk ke konsep bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menjumpai benda-benda yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita misalkan ada sebuah semangka, kemudian akan kita bagikan kepada 3 orang siswa. Nah, maka setiap siswa akan memperoleh 1/3 bagian dari semangka. Nah, bilangan 1/3 adalah bilangan pecahan. Nah, dengan 1 disebut pembilangnya dan 3-nya disebut penyebut. Kita langsung ke contoh cerita. Di sini, dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan kepada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Sekarang kita akan menentukan yang pertama, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak kue yang akan diperoleh oleh Adit sama dengan anak yang memilih meja yang sama. Kemudian jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, manakah meja yang harus dipilih Adit? Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya. Nah, kita akan membuat ke dalam kotak. Nah, di meja A ada 6 anak, di meja B ada 7 anak, di meja C ada 8 anak, dan di meja D ada 9 anak. Nah, apabila Adit memilih bergabung di meja B, apakah banyak kue yang akan diperoleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang sama? Nah, ketika Adit memilih bergabung di meja B, nah maka banyak anak yang tadinya 7 sekarang 8 karena ditambah dengan Adit. Nah, karena jumlahnya sama dengan C, oleh karena itu setiap anak pada meja B dan C akan mendapatkan sama-sama 1/8 bagian kue. Berarti Adit dan anak lainnya mendapatkan potongan kue yang sama. Kemudian jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, nah meja manakah yang harus dipilih Adit? Nah, agar Adit mendapatkan kue yang paling banyak, Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit, yaitu di meja A. Dengan memilih meja A, maka Adit akan mendapatkan bagian kue 1/7. Nah, karena banyak anak di meja A ada 6, jadi kalau Adit bergabung di meja A akan mendapat bagian
paling banyak dari meja lainnya. Kemudian kita masuk ke membandingkan bilangan pecahan. Nah, untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut keduanya. Langsung ke contoh. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, kita lihat di sini penyebutnya belum sama. Berarti kita harus samakan penyebutnya. Gimana caranya agar penyebutnya sama? Bisa kita kalikan. Nah, kita selesaikan. 3/4 dan 2/3. Maka penyebutnya sama menjadi 9/12 dan 8/12. Dari mana 12? Dari dikali. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 2/3-nya dikali 4. Makanya jadi 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 3/4 dan 2/3, maka kita dapatkan 9/12 dan 8/12. Sehingga 9/12 lebih dari 8/12 atau 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh berikutnya, berilah tanda yang sesuai dengan pecahan berikut. 5/15 titik-titik 2/3. Nah, di sini juga penyebutnya berbeda kan? Nah, kita bisa juga mencari menggunakan KPK. KPK dari 15 dan 3 adalah 15. Nah, oleh karena itu kita bisa, karena 5-nya sudah penyebutnya 15, berarti yang kita cari 2/3. Agar penyebutnya bisa menjadi 15, kita kalikan berapa? Kita kalikan 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi penyebutnya sama. Nah, jadi 5/15 lebih kecil dari 10/15. Atau 5/15 lebih kecil dari 2/3. Kemudian kita masuk lagi ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita masuk ke penjumlahan dulu. Nah, menjumlahkan bilangan pecahan biasanya yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, di sini ada contoh ya. 4/15 ditambah 3/15 sama dengan 7/15. Nah, karena di sini pembilangnya sama, jadi kita tinggal menghitung. Karena di sini penyebutnya sama, jadi kita tinggal hitung pembilangnya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, apabila bilangan yang dijumlahkan memiliki penyebut angka yang berbeda, nah, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, contohnya 2/3 ditambah 3/5. Nah, 3 sama 5 ini kan penyebutnya beda. Jadi, agar dapat penyebutnya sama, kita kalikan terlebih dahulu. Jadi, 2/3 kita kalikan dengan 5. Kemudian 3/5 kita kalikan dengan 3. Jadi, kita dapatkan 10/15 ditambah 9/15 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita hitung hasilnya 10 tambah 9 sama dengan 19. Sekarang kita masuk ke pengurangan.
Nah, pengurangan ini konsepnya juga sama dengan penjumlahan. Kalau penyebutnya sama, tinggal hitung pembilangnya. Di sini ada 12 dikurang 12 per 25 dikurang 7 per 25 sama dengan 5 per 25. Kita tinggal hitung pembilangnya aja. Nah, sama ya, kalau misalnya penyebutnya beda, kita harus mencari nilai penyebutnya dulu. Nah, 1 per 2 kok bisa jadi 6 per 12? Dapat dari mana? Dari dikali 6. Jadi 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 2 per 6 dari mana? Dari dikali 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 1 per 2 dikurang 2 per 6 sama dengan 6 per 12 dikurang 4 per 6 sama dengan hasilnya. Karena sudah menyamakan penyebutnya, tinggal mengurangi pembilangnya. Jadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya 2 per 12. Kemudian masuk ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kita masuk ke perkalian. Mengalihkan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dan penyebut dengan rumus A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Contohnya 2 per 7 dikali 5 per 3 sama dengan 2 dikali 5 per 7 dikali 3 sama dengan 10 per 21. Jadi ini tinggal langsung dikalikan aja. Kemudian kita ke pembagian. Nah, pada prinsip pembagian ini, bilangan pecahan sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakannya pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Nah, dengan rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per D. D per C. Nah, sama dengan AD per BC. Nah, contohnya 2 per 3 dibagi 4 per 6 sama dengan 2 per 3 dikali 6 per 4. Nah, karena penyebut sama pembilangnya tadi dibalik, jadi menjadi dikali. Sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 4 sama dengan 12. 12 per 12 sama dengan 1. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.